Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini kami akan memaparkan hasil dari artikel ilmiah kami yang berjudul Membentuk Masyarakat Bijak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Era Digital. So, happy watching guys. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun gak sayang, tapi setidaknya kenal lah ya. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dengan NPM 129 dan rekan saya Dina Francisca dengan NPM 117, Fadia Mahadika dengan NPM 139, dan Sumaira Tresna Rahayu dengan NPM 119. Pada masa ini, kekerasan seksual marak terjadi baik secara langsung maupun di sosial media. Masalah kekerasan seksual telah membawa pengaruh besar kepada kehidupan sosial masyarakat. Walaupun pada umumnya kekerasan seksual terjadi pada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi pada laki-laki. Kasus kekerasan seksual mulai sering diperbincangkan oleh media massa. Namun sayangnya, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mengerti dan sadar bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Selain itu, hal ini masih dianggap tabu oleh kebanyakan orang. Pada akhirnya pemerintah membuat dan mengesahkan undang-undang mengenai masalah tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual untuk menjawab keresahan masyarakat Indonesia. Pengertian kekerasan seksual. Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang mengarah pada seksualitas seseorang yang dilakukan secara paksa tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Banyak orang beranggapan bahwa kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu merupakan suatu hal yang sama. Namun nyatanya, kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan hal yang berbeda. Menurut Iksan Bella Prasada, MPSI, psikolog, biasanya pelaku melakukan pelecehan seksual dengan tujuan tertentu, yang dapat menyinggung, mempermalukan, atau mengintimidasi korban. Biasanya pelecehan seksual bentuknya dilakukan secara lisan, simbol, atau perilaku yang bersifat seksual. Sedangkan kekerasan seksual sifatnya memaksa korban. Tindakan ini dilakukan dengan cara memanipulasi atau menguasai si korban, hingga korban merasa tidak berdaya untuk melakukan aktivitas seksual yang dikehendaki korban. Nah, selain definisinya, bentuk tindakannya pun berbeda. Bentuk tindakan pelecehan seksual antara lain adalah menyentuh atau meraba secara tiba-tiba dengan cara yang tidak diinginkan dan tanpa izin, mengirim email atau chat berisi ajakan bersifat seksual, lirik atau menatap tubuh secara seksual, menunjukkan, mengirim foto atau video yang berunsur seksual yang tidak diinginkan penerima, buat lelucon, komentar, atau gerakan secara seksual yang bisa menyebabkan korban tidak nyaman, menanyakan kehidupan seks atau fantasi seksual yang membuat korban tidak nyaman, menghina secara seksual. Sedangkan bentuk tindakan kekerasan seksual adalah melakukan percobaan pemerkosaan, penganiayaan seksual, melakukan kontak seksual pada korban di bawah umur, disabilitas, pingsan, atau tidak bisa merespon, misalnya sedang tidur. Pemaksaan secara seksual seperti menyentuh bagian tubuh dan lainnya. Pasangan atau pihak yang memaksa korban untuk mengirim foto atau video dengan pose seksual. Dan yang terakhir adalah pemerkosaan. Perlu kita sadari bahwa kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan masyarakat merupakan masalah darurat yang perlu kita hadapi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang bijak perlu memiliki tujuan yang sama untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual. Kita perlu mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak berulang kembali kasus tersebut. Pemerintah juga harus ikut berkontribusi sebagai pihak yang berwenang dalam membantu meminimalisir kasus kekerasan seksual dengan cara melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku. Maka dari itu pemerintah membuat dan mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022.
Tujuan yang saya paparkan sebelumnya merupakan tujuan kenapa dibuatnya Undang-Undang TPKS. Berikut ini jenis-jenis kekerasan seksual. Ada pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelaku kekerasan dan pelecehan seksual wajib mendapatkan sanksi baik merupakan sanksi hukum maupun sanksi sosial oleh masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU TPKS, pelaku dijatuhkan berbagai macam hukuman sesuai dengan kategori kejahatan yang dilakukan. Hukumannya terbagi menjadi 9, yaitu: yang pertama, pelecehan seksual non-fisik. Dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta menurut pasal 5. Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta menurut pasal 6 huruf A. Yang ketiga, pemaksaan kontrasepsi dilakukan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta menurut pasal 8. Yang keempat, pemaksaan sterilisasi diancam pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta menurut pasal 9. Yang kelima, pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta menurut pasal 10. Yang keenam, pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 300 juta menurut pasal 11. Yang berikutnya, eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar menurut pasal 12. Perbudakan seksual diancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Yang terakhir, kekerasan seksual berbasis elektronik. Pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 200 juta menurut pasal 14 ayat 1. Setelah kita tahu apa itu kekerasan seksual, sebenarnya apa sih yang mestinya kita lakukan untuk bisa meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual? Pertama, pahami bahwa itu terjadi bukan karena salah korban. 2. Pastikan keamanan dan keselamatan korban. 3. Simpan bukti-bukti penting. 4. Berusaha untuk terbuka dan bercerita kepada orang yang bisa dipercaya. 5. Mencari informasi dari lembaga yang bisa memberikan bantuan. Survei yang kami lakukan membuktikan bahwa sebanyak 85,3% responden melihat baik secara langsung maupun melalui sosial media, serta mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Pada survei yang kami lakukan, kami membagi menjadi 4 bagian, yaitu melihat tindak kekerasan seksual secara langsung, melihat melalui sosial media, mengalami atau menjadi korban, bahkan sebagai pelaku. Jumlah responden yang mengisi survei kami sebanyak 125 responden yang terdiri dari 83 perempuan dan 42 laki-laki. Mayoritas berstatus mahasiswa yaitu sebanyak 81 orang yang rata-rata berumur 18 tahun sebanyak 55 orang. Dari 125 responden, terdapat 93 orang melihat tindak kekerasan seksual secara langsung. Tiap responden dapat memilih jawaban lebih dari satu. Kami rincikan terdapat 3 kategori tertinggi dan 1 kategori terendah. Selanjutnya, terdapat 111 responden menjawab pernah melihat tindak kekerasan seksual melalui platform media sosial. Lalu, yang kami sayangkan, terdapat 52 responden mengalami atau menjadi korban tindak kekerasan seksual, dengan rincian per kategori yang dapat dilihat melalui bagan di dalam PPT yang kami tampilkan. Kemudian, terdapat 14 responden menjadi pelaku tindak kekerasan seksual. Terdapat 6 kategori yang dipilih pelaku, yang dapat dilihat melalui bagan berwarna hitam untuk rinciannya.
Hal positif yang dapat kita ambil adalah terdapat banyak responden yang telah mengetahui tentang Undang-Undang TPKS sebanyak 112 orang. Jadi, kesimpulannya, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual. Perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah kekerasan seksual sifatnya memaksa ke korban, sedangkan pelecehan seksual biasanya dilakukan secara lisan, simbol, atau perilaku yang bersifat seksual. Bentuk peduli pemerintah akan kekerasan seksual adalah dengan membuat dan mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022. Dalam UU TPKS, mengkualifikasi 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sekian presentasi kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.